Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Langsung saja ya kita mulai berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini ada manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya, kita hari ini melanjutkan pelajaran kemarin yaitu tentang akuntansi ya. Akuntansi itu sudah tahu ya bagaimana pentingnya dalam dunia usaha. Tanpa akuntansi perusahaan bisa bangkrut ya, karena akan tidak teraturnya catatan keuangan. Jadi perlu diperhatikan antara catatan uang pribadi dengan catatan uang perusahaan. Karena itu maka perlu dicatat. Dan akuntansi ini sama di Indonesia, di paket C, di SMA, di Amerika, dan dimanapun juga itu catatannya sama. Nah, saya pastikan kalian akan mengikuti pelajaran akuntansi ini dalam satu pertemuan dengan mudah ya. Mudah sekali karena nanti kita akan praktek bagaimana cara mencatatnya. Dan jangan khawatir, kalian setelah paket C ini dipelajari akuntansi ini, kalian akan bisa memegang keuangan di perusahaan. Saya yakinkan itu bisa ya, tinggal kalian konsen saja. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah bagaimana caranya mencatat akuntansi ya. Baik, sebelumnya kita harus tanya dulu. Akuntansi yang kamu lihat pernah mendengar kata akuntansi itu apa? Atau yang berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan uang. Uang apa? Uang perusahaan. Apalagi? Berkaitan dengan apa? Uang negara. Ya, akuntansi negara, betul. Uang apa lagi? Berkaitan dengan pengelolaan keuangan apa lagi? Penjualan, berarti di perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang sama perusahaan jasa beda ya. Kalau dagang itu berarti jual barang, beli barang, kemudian dijual. Itu akuntansinya beda. Kita hari ini akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa, yaitu pelayanan, contohnya jasa kurir, jasa mencuci, jasa rumah sakit, ya pokoknya pelayanan yang dijual itu, bengkel, salon, konsultan hukum dan sebagainya. Intinya itu ya. Nah, kalian akan bisa bekerja di perusahaan itu. Yang perlu kamu ingat dalam akuntansi itu ini apa? Kalian akan mencatat dua hal, kadang-kadang cuma tiga. Udah itu saja. Baik, langsung saja ya. Dicontohkan, kamu bayangkan saja. Misalnya, Bu Ani buka salon, investasinya 50 juta. Nah, berarti di sini kata-katanya Ibu Ani invest atau tanam modal ya. Berapa? 50 juta. Itu tunai ya. Nah, berarti dia memberi uang ke ya mungkin salah satu pegawainya ya, untuk tolong dicatat nih. Nah, ketika kamu pertama kali memegang uang di usaha baru, maka apa yang harus kamu siapkan? Berarti kamu harus menganalisa dulu. Satu, Ibu Ani invest 50 juta. Dan saat Ibu Ani invest itu akunnya ada dua. Satu modal, satu kamu pegang duit ya? Nah, duit ini harus dicatat dalam sebuah buku lagi nantinya ya. Nah, ini dicatat di buku apa namanya? Buku modal. Oke, berarti punya buku modal, masuk ya. Lalu Ibu Ani invest 50 juta, kamu megang duit. Berarti karena tunai, maka ini akan ada akun lagi namanya kas. Betul, kas. Ini dicatat di buku kas. Berarti di buku kas ada tulisan apa? Ada tulisan 50 juta dan di buku modal ada 50 juta. Selesai? Selesai. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencatatnya, Pak? Oke, kita simak videonya. Ini menggunakan kartu sakti ya. Kartu sakti ini seperti apa kartunya? Kita dengarkan videonya, kita lihat. Soalan utama di pendidikan ekonomi adalah anak-anak paket C ini susah sekali mencatat akuntansi dari bukti transaksi ke jurnal umum. Karena itu maka diciptakanlah akuntansi jadi mudah dengan kartu sakti. Dengan bantuan kartu sakti ini maka mudah-mudahan bisa
tercapai. Baiklah, kemudian mari kita perhatikan apa sih kartu sakti. Ya, kartu pengingat aturan, debit dan kredit. Oh ya, bagaimana bentuknya? Kayak kartu kredit? Oh bukan. Terus, penasaran pengen tahu? Begini cara bentuknya. Pertama kita bikin kotak sebelah kiri, lalu sebelah kanan bikin kotak yang sama, nempel. Kotak kanan dibagi dua atas bawah. Di antara dua kotak, kiri kanan itu dikasih tanda plus dan tengah-tengah dikasih tanda min. Kotak sebelah kiri, kotak harta, sebelah kanan kotak utang, dan sebelah bawah kotak modal. Di dalam kotak harta ada akun, dana kas, peralatan, piutang. Ya, kemudian kita kembangkan dua kotak lagi, pengembangan dari modal, yaitu bikin kotak atas bawah. Atas kita tulis pendapatan dan bawahnya untuk akun Yes. Pemirsa, aturannya sama. Kotak pendapatan dan beban itu sebelah kiri Jadi kartu sakti. Oke, itu adalah kartu sakti ya. Lalu apa gunanya bagi akuntansi kartu sakti itu? Ya, mari kita simak dan berlatih bersama-sama. Let's go. Di kotak harta sebelah kirinya ada plus, sebelah kanannya ada min. Kemudian di utang sebelah kiri ada min, sebelah kanan ada plus. Begitu juga pendapatan dan beban, sebelah kiri ada min, sebelah kanan ada plus. Min dan plus itu maksudnya kalau plus itu bertambah. Jadi contohnya di kotak harta ya, kas bertambah, maka posisinya sebelah kiri. Kalau kas berkurang, misalnya kita belanja, itu kan berarti perusahaan kehilangan kas. Maka kalau kas berkurang, dia akan diletakkan sebelah kanan harta, itu kotak harta. Nah, kemudian debit kreditnya di mana? Kalau left itu pasti debit, kalau right itu always credit. So left is debit and right is credit. Oke. Debit, kanan kredit. Oke. Jadi singkatnya tadi di video mengatakan kamu bikin kotak begini, ini namanya kartu sakti, sebelah sini kasih plus atau bertambah, bahasanya bertambah ya. Di sini berkurang, berarti kotak bagian sini bertambah dan berkurang. Ini berkurang, ini bertambah. Ini sama rule-nya ya dengan kotak ini. Karena pengembangan ini berkurang, ini bertambah. Oke, cuma itu. Ya. Prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah jika kas bertambah, maka pasti di sini. Kalau kas berkurang, maka pasti di sebelah kanan. Oke? Ingat kiri kanan, kiri kanan. Utang berkurang di kiri apa kanan? Utang berkurang di kiri apa kanan? Kiri. Utang bertambah kiri apa kanan? Kanan. Utang bertambah di kiri, pasti di kanan ya. Bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Lalu, satu lagi yang perlu kamu ingat, kiri pasti debit. Kiri itu debit, kanan itu, kanan sama dengan kredit. Udah itu doang. Iya, yes. Maka bukunya nanti tulisannya begini, di buku jurnal umumnya tuh ya. Ya, dibuka jurnal umum, kan jurnal umum nih, ini gampangnya saja. Ya. Oke, jurnal umum itu isinya ya tanggal ya. Kalau mau kode-kode boleh. Di sini keterangan lah di sini nih debit, kredit. Debit sebelah kiri kan? Kredit sebelah kanan. Udah gitu aja. Iya. Oke, kita langsung praktek ya. Tadi Ibu Ani investasi berapa? 50 juta. 50 juta itu lihat di modal. Modalnya nambah tidak? Nambah apa tidak? Nambah ya? Kalau modal nambah, lihat di sini di kartu sakti. Modal nambah. Ini ya. Nah, sebelah kanan apa kiri? Kanan, berarti pasti taruhnya di kredit sini ya. Di sini modal tulis ya. Cuma kalau di sebelah kanan harus di bawahnya debit ya. Di sini tulis angkanya. Angkanya berapa? 50 juta ya. Ini dalam jutaan. Nah, dalam akuntansi perlu kalian ketahui, nyatetnya bisa 2, bisa 3. Kalau di warung, kamu menjaga warung kan cuma pengeluaran sama pendapatan doang ya.
ya. Tapi kalau di akuntansi tidak harus hartanya ditulis. Yaitu di sini apa? Kas. Ada akun namanya akun kas. Kasnya nambah. Taunya nambah dari mana? Ya. Taunya kas nambah. Taunya nambah dari mana? Taunya kas itu nambah. Kamu bisa ngelihat kas itu nambah di perusahaan? Apa? Deno. Dari modalnya betul. Tapi taunya nambah dari mana? Dari modal. Iya. Taunya ya dari wujudnya ada, Pak. Duitnya jelas ada. Masa nggak ada? Itu aja udah alasannya. Jadi taunya kasnya ada, ya orang nerima duit dari Bu Ani, ya kan? Bu Ani nerima duit, ya udah itu berarti kas ada. Nah, itu bertambah berarti ya. Kalau duit itu diambil berarti duitnya berkurang atau kasnya berkurang. Oke, berarti kasnya bertambah toh? Modal bertambah. Nah, berarti di sini kas. Baik, sebentar lagi. Kas bertambah, perhatikan di sini kas bertambah. Ada di kiri. Berarti di sini ditulis kiri. Kok kiri? Kas, astagfirullah. Ya, begitu. Maklum. Oke, saking semangatnya ya. Di sini gampang kan? Kamu sudah bisa nyatet akuntansi. Itu doang? Iya, prinsipnya itu saja. Perhatikan. Jadi di sini jangan sampai lengah perhatiannya, karena nanti kalau sudah ke sana gampang. Oke. Itu transaksi pertama. Ibu Ani apa tadi transaksinya, Pia? Ibu Ani memberikan modal buat buka apa? Buka salon ya. Berapa harganya? Berapa uangnya dikasih? 50 juta. Oke, sip. Besok-besoknya Ibu Ani utang ke BCA buat nambah modal. Oke, berapa utangnya kira-kira? Berapa misalnya? Ngarang aja. 20, dikit amat 100. 100 juta dari BCA ambil. Oh, brut. Kasih kamu lagi nih sebagai pencatat keuangan, jeder. Oke. Dalam benakmu akun apa yang berubah? Itu penting. Pertama, kas bertambah, ya. Ya, jadi transaksi 2 Bu Ani utang ke BCA. Oke, berapa? 100 juta. Baik, kas bertambah berapa? Nah, ini dicatat di buku kas. Ya, terus yang keduanya apa? Oh ya? Bukan piutang. Apa bedanya utang sama piutang? Kalau piutang kita yang pinjemin. Wih, gitu ya. Oke, kamu bawa duit, coba pinjam duitnya. Mana duitnya? Pinjam. Iya, nggak apa-apa. Nah, aku utang 10.000 ya. Oke, aku utang 10.000. Berarti kamu punya, ke saya punya iya, saya punya utang, kamu punya piutang. Yaudah, saya bawa ya. Jangan, nggak bisa pulang nanti ya. Oke, saya bayar berarti udah lunas ya. Oke, baik. Jadi utang piutang begitu. Berarti yang dimiliki oleh salon Ani itu apa? Satu, kas bertambah, yang kedua utang nambah. Ya udah tulis di sini utang nambah ya. Utang. Jadi nama akunnya cuma 8 ini saja sudah. Utang bertambah. Berarti dicatat di buku utang. Oke, good. Nah, di jurnal umumnya, ini namanya jurnal umum. Jurnal umum ini yang nomor 2 transaksinya, mana debit mana kreditnya, coba perhatikan. Kas bertambah di mana, Neng? Di kiri, berarti kiri debit. Utang bertambah apa berkurang? Bertambah. Utang bertambah di kredit, karena di kanan ya, sebelah kanan kan kredit. Ya. Berarti kamu tulisnya di sini 100, di sini 100, nggak ada yang berubah kalau masalah nyatet ya. Hanya di sininya. Di sini apa? Yang debit apa? Kas. Good. Ini
utang. Cara nulisnya begitu ya, agak menjorok ke kanan untuk yang kredit. Good. Nah, yang ketiga, apalagi transaksinya? Kan belum punya tempat ya, berarti sewa ruko. Oke, sewa ruko. Harganya berapa? Setahun misalnya 20 juta. Oke, kebayang? Ambil uang, dikasih ke pemilik ruko, kamu dapat kwitansi. Dikasihlah ke kamu. Tolong catat ya, Neng. Nah, kamu sebagai petugas keuangan gimana nulisnya? Kas berkurang. Oke, kas berkurang. Oh, keren ya. Karena diambil ya. Kas berkurang kan di sebelah kanan ya. Berarti kalau kanan pasti kredit. Berarti kasnya ditaruh di bawah ya. Kok di bawah sih, Pak? Kenapa? Karena harus nulis debit dulu ya. Kas berkurang berapa? 20. Debitnya apa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modal bukan, utang bukan, pendapatan bukan. Beban. Bukan beban hidup ya, tapi beban sewa, namanya beban sewa. Berarti kamu tulis di beban itu di debit. Kok beban debit, Pak? Iya, berkurang karena sudah dibayar. Maka di sini harus di 20. Kalau kamu bingung beban debit begini, nggak usah bingung. Kamu lihat kasnya aja. Posisi kasnya kan dikeluarkan. Nah, pasti lawannya adalah beban, pasti di debit. Itu aja, pakai logika ya. Jika bingung-bingung. Oke, transaksi ketiga beli peralatan. Beli peralatan tunai. Misalnya peralatan harganya 30 juta. Ingat, beli peralatan 30 juta. Dianalisa dulu, ingat-ingat duit belinya pakai apa, Pak? Pakai tunai apa utang? Kan boleh utang ya? Boleh, tapi ini belinya cash, Pak. Oke ya, berarti kalau beli cash pasti cashnya berkurang. Kenapa berkurang? Iya, karena duit perusahaan, duit salon ini diambil 20 juta untuk beli peralatan. Berarti cash berkurang ya. Sama apa lagi? Peralatannya apa, nambah apa berkurang? Bertambah. Jadi uang dibawa, beli peralatan, dikasihkan duitnya ke toko, ambil peralatan, balik lagi ke perusahaan. Berarti berubah toh asetnya dari uang menjadi peralatan. Di sini berarti kas berkurang, peralatan bertambah. Posisi tetap di sini, nggak yang ini ya. Berarti udah gampang deh ya. Apa dulu nulisnya? Peralatan dulu karena ada di debit, bertambah. Peralatan. Terus kas. Di sininya peralatan berapa? 30 juta, ini 30 juta ya. Ini kalau ditulis di itu nanti pakai yang benar ya. Iya. Baru datang ya. Kalau baru datang harus lebih pintar belajarnya ya. Nanti baik. Nomor 5, beli perlengkapan. Beli perlengkapan, ingat transaksinya, perhatikan. Beli perlengkapan 10 juta. Tapi baru ngasih DP 2 juta. Boleh tidak? Boleh aja. Umum itu kalau kita beli tapi ngasih DP dulu. Oke ya. Beli DP-nya 2 juta. Oke. Berarti yang kamu bawa duit berapa dari tokomu? Dari salonmu? 2 juta bawa ke toko. Terus sampai di sana beli peralatannya berapa? 10. Berapa sih beli peralatannya ceritanya? 10 juta. Oke. Beli perlengkapan. Perlengkapan 10 juta. Baru bayar 2 juta. Nah lo gimana tuh? Kasnya berubah tidak? Berkurang berapa? 2 juta. Oke, itu tadi peralatan ya. Tadi yang peralatan ya. Peralatan. Oke, yang berikutnya kas. Kas berapa? Bertambah apa berkurang? Berkurang. Iya, 2 juta ya? Iya. Oke, 2 juta. Terus apa lagi, Neng? Perlengkapannya nambah apa enggak? Nambah. Iya, kenapa nambah? Iya, kenapa nambah?
Karena barangnya ada, dari toko itu dikirim dan ada ininya, ada buktinya. Ada apanya? Ada bukti. Ayo, buktinya apa namanya? Kwitansi, faktur, nota. Ayo. Ayo, harus bedain ya. Bedakan, itu faktur. Yang tadi kamu dapat faktur. Jadi faktur tuh bukti utang. Bukti belum selesai transaksinya. Oke? Kalau nota, cash. Jadi coba lihat buktinya. Oh nota, oh berarti cash. Coba lihat, oh faktur, pasti ada utangnya. Oke, baik. Berarti sebentar, perlengkapannya nambah berapa tadi nambahnya? 2 juta. Hah? 10 juta. Kan belinya 10 juta. Iya. Nah, berarti ada kekurangannya dong. Ada. Namanya apa kekurangan itu? Betul. Berarti kamu punya utang ke toko itu logikanya ya. Iya. Beli peralatan DP-nya 2 juta. Beli perlengkapan, perlengkapannya 10 juta. Berarti 10 juta peralatannya nambah, 2 juta kasnya berkurang. Sementara saya punya selisih ini namanya apa? Utang. Utangnya nambah apa berkurang? Nambah. Tuh, dari logika ya. Berarti utangnya nambah di kredit. Ya udah, tulis. Di sini utang. Utangnya nambah berapa berarti nambahnya? 8 juta. Oke, utang nambah 8 juta. No, ada 3 loh. Gimana caranya? Ayo. Ya gampang Pak, tinggal kas berkurang di mana? Kas di kredit. Perlengkapan nambah di kredit juga. Perlengkapan nambah debit. Oke, debit. Utang nambah? Utang nambah. Berarti di kredit. Ki. Utang nambah di kredit. Berarti Kak. Ya udah tinggal dipindahkan. Yang debit dulu ya. Berarti apa yang debit? Perlengkapan. Perlengkapan berapa? 10 juta. Terus yang di bawahnya yang kredit kas. Di kanan ya, berapa? 2 juta. Terus berikutnya utang. Berapa? Utangnya 8 juta. Tuh. Ini contoh ya, bagaimana kalian harus membuat transaksi harian itu seperti ini. Tidak susah, asal kita menggunakan logika. Dan jangan lupa ini kartu saktinya, ya. Berikutnya coba, karena ini tidak bisa berlanjut di sini. Bagaimana caranya mencatat di komputer? Oke ya. Baik, saya buka WPS ya. WPS biasanya kamu tahu lah di HP kan bisa ya. Nanti kamu tugasnya ditaruh di WPS ya. Contohnya seperti ini. Linda buka usaha laundry dengan invest 15 juta ya. Ini saya copy dulu ya. Oh cuma 11 ya. Oke, saya bikin baru ya. Nah ini transaksinya. Transaksinya adalah ini. Langsung kita buat. Bagaimana cara kamu misalnya belum ngerti gitu kan menggunakan ininya. Maka kamu bikin tab ini kan bisa tuh. Nah ini kan nambah tuh ya. Di sini misalnya jurnal umum. Jurnal. Di sini buku kas. Tadi dulu jurnal dulu ya. Jurnal dulu. Berarti kamu harus nyatet ini transaksinya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ini digedein biar jelas ya. Pertama, Linda membuka usaha laundry dengan invest 15 juta. Ingat, coba siapa yang bisa? Ki, lihat ke sana Ki. Iya, dia. Siapa yang bisa jawab? Linda membuka usaha laundry dengan invest uang 15 juta. Apa yang berubah? Modalnya berapa? Nah, berarti kamu di sini tulis jurnal umum. Jurnal umum Linda Salon. Ya. Ini tadi udah dicontohkan peragaannya. Sekarang kita praktek ya. Linda Salon. Berarti di sini tulis tanggal. Tanggal. Terus kalau mau nomor bukti ya, kalau mau ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini keterangan. Nah, keterangan ini oke, di pause aja dulu kalau capek. Pause aja, pause. Oke, keterangan. Ya Allah.
Oke, baik. Ini dikasih RP. Simbolnya RP ya, bisa enggak tuh? Hilang enggak? Oh, RP doang ya. Oke lah, nanti dolarnya gampang dirubah. Jangan dulu mikir ini deh ya. Nanti yang penting accounting saja sudahlah ya. Ini dolar dibiarkan sudah saja dulu. Baik. Ini sudah selesai? Belum. Ini modal ya. Modal bertambah. Modal bertambah itu ada di mana? Di kredit. Ya, ini agak ke kanan ya. Itu begitu. Modal. Oke. Transaksi kedua. Adalah kontrak tempat 5 juta tunai. Berarti kas sama beban. Bebannya berkurang di 5 juta. Oke, di sini juga 5 juta. Itu pakai apa? Kas ya. Kas. Oke. Sip. Terus berikutnya beli bahan-bahan cuci perlengkapan 2 juta tunai. Oke, apanya? Perlengkapan bertambah di debit. Oke, berarti di sini ya. Berapa harganya? 2 juta. Oke, lalu ini 2 juta juga. Beli perlengkapannya cash apa tunai apa enggak sih? Tunai. Oke, berarti kamu harus tulis kasnya berkurang di kredit. Kenapa di kredit? Karena berkurang. Taunya berkurang? Itu di kartu saktinya. Kalau berkurang ada di kas, berkurang ada di kanan. Kanan itu kredit. Oke, good. Lalu apa lagi? Ini dolarnya mengganggu ah. Tar dulu, number aja. Number 8. Oke, di sini titik 3. Udah gitu aja ya. Baik, berikutnya. Oke, kalian sudah ngerti caranya ya. Beli mesin cuci peralatan. Ingat, perlengkapan sama peralatan ada 2 istilah ya. Kalau peralatan berarti lewat setahun, awet. Kalau perlengkapan bisa sehari, bisa 5 hari. Kalau spidol, kalau ini spidol sama ini kan gabungan ya. Kalau papan tulis namanya peralatan, kalau spidolnya yes, good. Kalau printer, mana peralatan, mana perlengkapan? Peralatan apanya? Printernya. Yang perlengkapannya mana? Good. Bagus. Jadi udah tahu ya bedanya perlengkapan sama peralatan. Beli mesin cuci peralatan 3 buah, satunya 2 juta. Kamu tulis berapa berarti? 6 juta. Baik, 6 juta itu pakai uang apa enggak ini? Oh iya, di sini nggak disebutin sih ya. Kalau tidak disebutin ya tulis saja di sini pakai kas ya. Berarti peralatan. Tulis peralatan bertambah 6 juta. Terus kas. Oke, kas. Di sini 6 juta lagi. Baik, very good ya, gampang sekali. Udah langsung praktek ini. Gak pakai macam-macam biaya promosi. Oke, berarti beban ya. Ya, bukan utang, bukan apa. Ini cash misalnya, berarti apa ini? Beban ya, beban apa? Beban dalam kurung iklan ya, beban iklan. Berapa sih? 12 juta untuk setahun. Terus di kreditnya apa? Kas. Ya tergantung. Kalau tunai berarti di kas. Kalau utang dulu berarti piutang. Utang ya. Kalau pakai DP berarti kasnya segitu. Nanti kita utangnya seberapa. Ya, nanti bebannya berapa. Ya, tergantung. Nah, tanya dulu kamu ke saya, cash apa enggak gitu? Iya, cash. Biar gampang. Berarti kas ya. Kasnya berapa? Kasnya ya 12 juta. Jadi langsung ya. Oke. Berikutnya nomor 6.
udah berapa sih? Oke, ini gedein dulu bentar ya. Seret, ada berapa sih ini transaksinya? Oke, sampai 11 doang ya. Beli mesin cuci udah, biaya promosi udah, beban listrik, telepon 2 juta ya. Oke, beban listrik, telepon, pulsa. Berarti beban aja nulisnya ya. Beban. Beban. Beban apa? Listrik, telepon, pulsa, apa lagi? Udah. Berapa? Didebet ya? Kok beban didebet sih? Kenapa? Karena beban berkurang, sudah dibayar ya. Terus kamu pakai uang, dikeluarin duit nggak? Ya, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di kredit di kanan ya, sebelah kanan yaitu di debit. Oke, berarti di sini sama angkanya. Very good. Aduh, mantap dah. 2 pertemuan sudah langsung pinter, mahir, keren. Terus apa ini? Dapat order, nah lo, order cuci. Oh, pendapatan namanya ya. Ada akun pendapatan? Nambah apa ngurangin? Nambah. Ada di kredit apa di debit? Kredit. Ya udah, berarti jangan ragu-ragu, tulis di sininya, nanti kamu tulis pendapatan. Pendapatan, misalnya kalau ini pendapatan apa? Usaha gitu ya, pendapatan usaha. Tulis kalau ini pendapatan usaha aja langsung. Oke, pendapatan usaha, terus duit langsung ya kas. Salah ya? Harusnya nulisnya apa? Beban ini kas ya. Oh salah, maaf, yang tadi belum kelar ya. Oke, kas. Nomor 7, pendapatan. Apa dulu? Kalau pendapatan bertambah adanya di kredit, berarti salah Pak Kurtubi, harus nulisnya di sini pendapatan. Terus di ininya karena dapat duit ya, kas. Berarti kamu tulis di sini kas. Berapa sih tadi jumlahnya? Jumlahnya adalah 450.000. Karena nggak ada ratusan, tulis aja 1,5 juta ya. Gampang, biar gampang. 1.500.000. Nol-nolnya ada kok, nggak apa-apa sih. 450.000. Berarti pendapatannya juga 450.000. Oke, keren. Kita mau nyambung lagi di sini, Pak. Lanjutin, Pak. Oke. Kita copy ke bawah, paste. Tuh enaknya pakai komputer gitu. Nomor 8. Nomor 8 apa? Kita lihat ya, nomor 8. Nanti kita langsung praktek ke buku besar, terus jurnal saldo ya. Jadi kalian nanti bisa kerjakan yang punya transaksi itu. Oke, di sini apa lagi Pak? Dapat order cuci. Udah ya. Dapat order cuci lagi 550, baru dibayar 50.000. Nah lo, ayo. Gimana tuh? Tolong jelaskan. Pendapatannya berapa? Pendapatannya 550, berarti di debit apa kredit? Kredit. Ya ngomongnya gitu, pendapatan di kredit sebesar lanjut. Kas di debit apa kredit? Kas di debit 50.000. Terus utang piutang. Ingat, perusahaan mempunyai piutang ya? Iya, pelanggan yang utang. Berarti ada 3 toh? Langsung aja ditulis. Oh, ini berarti kalau buktinya faktur begini, berarti ini tar dulu, ini apa sih tadi? Belum selesai ini. Tadi apa sih? Oh, ini kas, ini. Kas terus? Oh, ini kopian. Oke, baik. Kasnya nambah berapa? 50.000 doang saja, 50.000 saja ya. 50.000 ini nih, yang ini ya, yang ini nih kita ngerjain yang ini. Oke, dapat order cuci 550.000 pendapatannya. Berarti kamu di sini pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Berapa tadi? Sorry. 550 ya.
550.000. Baik. Kasnya baru berarti kan belum seimbang ya. Apalagi di sini? Oh, ininya ke bawah ya. Baik, baik. Terima kasih diingetin. Di sini berarti apa? Piutang. Oke, 500.000 ini buang ya. 500.000. Nah, maka antara debit sama kredit seimbang ya nilainya. Oke, transaksi nomor 9. Coba Denavita, tolong jelaskan pendapatan nomor 9. Beli bahan perlengkapan utang ya, berarti nggak pakai duit. Ya, jadi gimana? Ngomong dulu, perlengkapan bertambah apa berkurang, terus di posisinya. Ya, gimana? Debit. Utangnya berapa? Bertambah apa berkurang? Ya, utangnya bertambah di kredit. Ada lagi terus? Udah gitu doang. Ulangi. Beli perlengkapan dengan cara utang. Berarti perlengkapan bertambah, posisinya di debit sebesar 300.000, lalu utangnya bertambah, pasti di kredit ya sebesar. Nah, gampang ya. Berarti ulangi apa di sini? Perlengkapan bertambah 5 berapa tadi? 300.000 ya. Terus yang kedua utang, karena belinya secara utang ya. Kalau kamu pengen ngingetin di sini utang toko Ida misalnya ya, gitu. Boleh ditulisin, tergantung fakturnya. Di sini sama. Oke, good. Sedikit lagi. Siapa yang mau ini? Beli bahan perlengkapan secara utang, beli bahan perlengkapan 900.000 baru dibayar 100.000. Ayo, siapa yang bisa? Ini nomor 10. Ayo analisa, siapa yang bisa? Beli bahan perlengkapan 900.000 baru bayar 100. Oke, siapa yang mau? Ayo, ya, oke. Di debit. Oke, terus kasnya berapa? Ngomong kasnya Oke, kas bertambah? Ayo, yang benar nambah apa kurang? Kenapa berkurang? Oh iya, ngambil duit ya buat bayar utang, buat bayar DP. Iya, baru bayar kan berarti DP ya? Oke. Angkanya berarti 900 sama 100, kurangnya berarti 800. Kurangnya apa namanya? Oke, yang di debit nulisnya gimana berarti? Tadi belanja 900, baru bayar 100. Berarti perlengkapan, betul. Di 10 ya. Berarti perlengkapan, biasanya perangkat salon ya. Berapa, Neng? 900.000. Terus apa lagi yang dikeluarin? Kas berkurang. Di berapa? 100.000. Nah, ini kalau mau dikasih tanda boleh DP beli apa gitu ya. Gitu. Terus di sini utang. Ya, sip. Utang ke toko salon. Utang apa nih? Utang perlengkapan salon. Toko apa gitu ya, toko ABC misalnya. Berapa itunya? 800. Tuh gampang kan? Berarti seimbang sudah antara 900 ini 900 ya. Berikutnya terakhir ya. Ayo, siapa yang bisa? Oh, ada yang telepon. Siapa yang? Baik, kita ada waktu 15 menit lagi ya. Mantep nih. 15 menit cukup, nanti kita bikin buku besar. Oke, dapat order cuci. Nah, yang baru. Siapa ya? Ya,
Iya. Yang baru masuk hari ini ya, kemarin nggak ikut soalnya. Ya gimana, Neng? Kayak kemarin udah 2 jari juga tuh kayaknya. Dapat order cuci 15.500.000, gimana? Berarti? Pendapatan. Diem. Pendapatan sama kas, pinter. Aduh, anak siapa sih? Pinter banget. Ya, pendapatannya berapa, Neng? Pendapatan, iya bener ya? Iya. Dapat order. Pendapatannya berapa, Neng? 1.500.000. Di kas apa di debit apa di kredit? Tahunya dari mana? Pendapatan bersama Di kredit. sini ya. Iya. Oke, pasti di kanan ya. Pokoknya kartu saktinya jangan dihilangin, harus nempel di otak. Kalau ini lupa, udah lupa sampai kuliah kamu. Serius. Soalnya akuntansi itu mulanya di sini doang. Baik, pendapatan berapa nih? 1.500.000 ya, sesuai angka. Oke, 1.500.000. Siap. Hah? Oh di kredit ya? Oh iya maaf salah. Harusnya kas dulu malah. Ya oke siap, di sini 1.500.000. Kas bertambah kan di debit ya. Baru di sini pendapatan. Sip. Di sini ya 1.500.000. Baik. Ini contoh cara kamu nanti kalau di catatan keuangan di warung, di toko, bukan toko ya, tapi jasa, yang perusahaan jasa ya, jasa apa kayak gitu ya, salon apa gitu. Kalau disuruh, Neng bikin anu ya, keuangannya ya, oh siap. Maka begini caranya, sederhana aja. Lalu kamu harus pindahkan ini transaksi ini yang modal itu apa dulu, berurut ya, modal dulu ya. Di sini kamu bikin buku besar modal. Nah, buku besar modal. Isinya cuma ya nomor aja lah. Nomor, keterangan, sama debit, kredit, saldo. Udah gitu doang. Kayak buku di warung kalau ini mah sama. Ya. Jadi tanggal boleh, nomor boleh, nomor bukti boleh. Nah ini keterangan, ini debit kredit saldo. Nah di sini kamu tulis misalnya buku apa? Nah di sini tulis buku besar titik 2 kas ya, buku besar kas. Nah di sini oke. Karena akan banyak nih ya. Oke. Maka kamu harus mencontek apa yang ditulis. Ini yang di belakang tidur apa nulis? Nulis ya? Oke, sip. Harus bisa ya. Biar nggak sia-sia belajar di 27 ini, di paket C ini. Kamu bisa ngalahin anak SMA yang belajarnya belet ya. Oke, baik. Di sini perhatikan, kas pertama ada 15 juta di debit apa kredit? Nah, kamu caranya pindahin aja ininya, sama dengan pindahin ke jurnal, titik sini, enter, tuh pindah, otomatis ya. Jadi kalau nanti di sananya berubah, oh enggak ini berubah bukan 15 juta, 12 juta, maka nanti di sininya otomatis berubah, tuh. Ya, jadi tidak manual, kamu nggak perlu manual. Kalau pakai tulis manual. Ulangi ya. Ini modal didebit kan? Iya. Sama dengan ditekan. Oke? Kemudian kursornya ke jurnal, arahkan ke sini, klik, baru enter, ting. Ya. Nah, ini otomatis akan berubah. Ngurangin koma ya, gimana ngurangin koma? Nggak bisa ya, harus di sini nguranginnya. Di titik 00-nya dibuang aja. Oh nggak bisa ya? Oh bisa nih. Oke, di sini ya. Bentar, ini angka komanya dibuang. Berarti pakai ini. Kok nambah? 2, 3. Oke, good.
Ya, terus apa lagi? Dikasih tanda ya. Kalau di itu tuh dikasih checklist ya. Kalau di sini mah dikasih tanda aja pakai. Kalau di buku jurnal yang manual itu pakai checklist. Jadi di sini ada checklist, ini nggak perlu pakai warna aja. Berikutnya modal. Modal ini di mana? Di kredit ya? Berarti modal, maaf. Saya kebalik ya. Harusnya kas ya? Harusnya kas. Tapi ditambah aja sini kas. Tuh gitu ya. Lalu ini geser ke kiri. Bisa kan? Kas. Ini karena biar sama, jadi klik di sini nih. Terus copy. Copy biar otomatis ya. Ini paste. Ya, otomatis kan? Tinggal diganti apa di sini? Ini udah kas. Maaf yang kas harusnya di sini ya. Kas, ya ini kas tadi harusnya, bukan buku modal. Oke ya, udah bener ya. Lalu di buku modal bukan di sini tapi di sebelah kanan. Taunya di mana? Ini buku modal, sebelah kanan kredit. Berarti caranya di buku besar modal, klik di saldo ya, di kredit. Sama dengan lalu ke jurnal, kemudian klik dan enter. Kalau kurang gede, di sini ya gede. Tuh, 15 juta ya. Very gempil. Nah kalau pengen nambah selain ini apalagi duplikat aja, duplikat, cepat banget. Jadi kalau buku kamu harus cara coret, ini nggak perlu. Ini duplikat. Kalau duplikatnya pengen sekaligus, boleh duplikat. Nah tinggal ditulis di rubah-rubah aja nanti ini. Habis modal apa? Nah, ini kasih tanda ya. Beban. Berarti kamu harus bikin beban. Sini beban. Nah, di sini tulis lagi beban, buku kas beban. Oke, beban apa? Di mana isinya? Di debit apa di kredit? Karena beban itu di debit, maka kamu harus tulis di beban di debit. Nomor 1 sama dengan ke jurnal, kemudian ke beban. Oke, berikutnya. Gantian deh, kamu praktek. Iya. Pindahkan ke buku besar. Pindahkan ke buku besar. Tadi udah buku besarnya udah apa? Sudah beban. Sekarang berikutnya kasih apa? Di jurnal umumnya lihat, jurnal umumnya dilihat. Kas lagi ya. Berarti kas sudah bikin kan? Sudah. Berarti kas di kredit. Ayo pindahinnya gimana caranya? Iya lepas dulu. Berarti di kas dulu kamu di buku besar kas. Kas, oke. Terus taruhnya di mana tadi? Debit apa kredit? Ayo. Lihat lagi. Oke. Di kredit. Berarti kamu ke kas. Klik di kas. Taruh di kredit. Sama dengan. Mana sama dengan? Oke, terus klik di jurnal. Lalu klik di 5 jutanya. Lalu enter. Enter. Iya. Enter. Ya, ulangi lagi. Kamu neken apa sih? Udah Pak. Udah di kredit. Oke, udah. Oh, pintar. Sip. Berikutnya. Ayo, lanjut. Gantian. Iya, semua praktek. Biar jangan saya. Buka pada lubangnya komputer ya, bisa memudahkan. Oke, lanjut. Dilihat di jurnal. Yang dikasihnya tolong diwarnain, artinya sudah dipindahin ya. Kalau sudah dipindahin dikasih warna. Ya gimana caranya? Ini. Ya, terus klik gambar ember atas tuh. Naik kanan ember mana ember? kanan Mana ember? bawah. Iya itu. Iya. Udah klik aja. Yes. Itu kan udah tandain. Berikutnya perlengkapan. Perlengkapan ingat-ingat 200.000, belum ada buku besarnya. Berarti kamu harus apa? Harus buat. Itu ada modal tuh. Sebelah kanan modal ganti beban. Sebentar sayang. Itu buku besarnya kita siapin dulu. Di mana? Bawah. Itu kan baru kas modal beban. Nah yang kanannya beban itu apa namanya? Modal 2 itu loh.
itu belum diganti. Klik dua kali. Klik dua kali. Nah, ganti apa tadi? Perlengkapan. Ketik perlengkapan. Yang di keterangan. Itu kan modal 2. Ambil nafas dulu. Udah. Soalnya kadang-kadang panik. Ya, kalau gitu. Kadang-kadang panik, dah biasa aja. Jadi maksudku, modal itu kan salah ya. Diklik 2 kali tadi benar. Terus diganti kata-katanya dengan apa? Buku besar perlengkapan. Kan belum ada buku besar perlengkapan, baru kas, baru modal, baru apa lagi? Beban. Nah, itu karena tuh diganti perlengkapan. Apa peralatan sih tadi? Coba lihat jurnalnya. Perlengkapan. Coba lihat. Kamu mau mindahin perlengkapan kan? Kan belum ada buku besarnya ya? Belum. Oh, oke, berarti buku besarnya itu modal 2 itu diganti. Ganti kata-katanya. Klik 2 kali, ketik perlengkapan. Ini Perlengkapan. yang ini atas ini kan? Langsung aja diketik. Jangan di anu lagi, nggak usah ini. Oh, boleh itu boleh. Oh, Di dia mau sini. merubah yang atas. Dia mau merubah yang atas. Oke, silakan. Gak apa-apa, betul. Saya yang salah. Orang mau yang rubah itu dulu. Ya udah, rubah. Itu kasnya diganti dengan perlengkapan. Klik. Ya, dihapus. Iya, emang harus rubah 2 ya. Itu kalau saya pakai kopi ya. Kalau pakai manual ya lama nantinya. Formatnya kan itu. Kok bisa dihapus? Di backspace. Oh iya. Iya, bisa kan? Perlengkapan. Perlengkapan. Nanti kamu pakai ini bisa. Ya, jadi yang bakal itu, yang kemarin aku bahas itu, saya juga akan pakai ini. Jadi kamu bisa pakai bisa boleh pakai ini. Ya. Sudah? Enter lagi. Tapi di bawahnya belum kan, masih modal kata-katanya. Ganti itu. Ya, itu ganti perlengkapan juga. Ya kelihatan toh. Klik. Benar. Di backspace tadi. Ya, ganti menjadi perlengkapan. Jadi ini kamu belajar sekaligus belajar apa? Belajar di Excel-nya juga, belajar juga tentang bagaimana akuntansinya. Jadi sekaligus praktis ya, enggak satu-satu. Sudah, sekarang pindahin. Caranya gimana? Enter dulu. Enter. Ya, itu 15 jutanya buang dulu. Karena belum ada kan tadi kopian. Delete. Oke. Sekarang pindah ke jurnal, lihat. Kontak aja. Adanya di debat, berarti di perlengkapannya di debat dulu. Gimana naruhnya? Di perlengkapan dulu saya. Di perlengkapan dulu. Mana buku besar perlengkapannya? Yes. Di debat apa di kredit? Debat. Iya, berarti debat. Klik. Ya, gimana? Ngeklik apa? Sama dengan. Jadi nggak usah ngetik kayak gitu. Karena link pindahkan ke jurnal. Jadi boleh manual, boleh otomatis. Klik di 2 jutanya. Klik. Iya, enter. Ya kan? 200.000 ya, 200.000. Kenapa harus pakai link? Karena kalau berubah jurnalnya, buku besarnya otomatis berubah, nggak akan manual lagi. Pusing kalau manual. Oke, terima kasih ya. Oke, gantian. Siapa? Siapa ini? Oh iya, cowok. Ada cowok ganteng, ayo. Pamer. Aduh. Oke, kasih tahu suruh ngapain. Tadi saya yang instruksi, sekarang kamu yang instruksi. Ya dipindahin semuanya. Perintahkan biar jelas. Kamu diam dulu.
kamu melakukan apa yang diperintahkan ya. Kamu anggap aja komputer. Nah, dia yang perintahkan. Ayo silakan. Posisinya benar kredit. Oke, sama dengan katanya. Terus Jurnal. Klik enter. Terima kasih. Oke, siapa yang mau jadi komputer? Orang tinggal ngikutin perintah aja, kamu gantian. Iya. Kamu diem aja, kalau diperintahkan lakukan. Oke. Kamu ngikutin apa kata mereka? Gimana? Oke. Ke peralatan. Peralatan sudah ada belum? Berat. Ya. Oke, kalau belum suruh ngapain? Ayo. Diganti peralatan. Ya bawah. Oh ini. Ganti peralatan ya. Oke, good. Nah. Posisikan di mana kursornya? Kamu diam dulu, ngikutin dia, ngikutin mereka. Ayo perintahkan, suruh ngapain? Ini udah balik ke jurnal. Terus peralatan. Hapus nih. Enter nih. Enter. Diklik enter. Enter. Mantap. Berikutnya. Ayo. Apa? Oh iya, yang nggak datang, ayo. Ayo. Semangat. Semuanya harus bisa ya. Sebentar nanya dulu. Stop. Mau ngapain? Mau ngapain kita nih? Mau ngapain? Mau memindahkan catatan jurnal umum ke buku besar. Ulangi, mau ngapain kita? Apanya yang dipindahin? Apanya? Yes, jumlah uangnya ya. Oke, gimana? Perintahkan. Ke jurnal. Ini sebenarnya tadi harusnya ditandain kalau yang sudah ya, takut kelewat. Dikuning-kuningin tuh yang udah, yang mana? Dari kas sampai apa ya? Kas mana? Kas nomor, ya peralatan juga udah. Itu sudah belum? Oh belum ya, mau dipindahin ya? Tuh makanya hati-hati ya, diwarnain itu penting banget. Terus apa katanya? Mau ngapain kita? Memindahkan angka 6 juta di kredit itu ke buku besar kas. Oke, gimana caranya? Kemana? Oke. Di kredit terus? Kembali ke jurnal. Yeah, oke. Kuningin. Oke.
Berikutnya, lanjut. Habis waktunya, ya Allah. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Oke, penutupnya ya sekarang. Jadi karena kalian sudah bisa